Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Gimana ini, masih sekolah offline kan? Ya. Oh iya. Baik. Siapa yang sudah pengen sekolah minggu di gereja? Angkat tangan. Oke, kita berdoa biar coronanya pergi ya Kak ya. Betul, supaya kita bisa sama-sama Kak Kristi. Iya, yuk Kak Lia kita mulai ibadah kita sore hari ini. Oke, yang belum nyalain kamera, ayo semuanya. Kak Lia tunggu untuk menyalakan kameranya. Oke, kita akan nyanyi satu lagu Kak Kristin. Oke Kak Lia. Kita akan nyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah Mana minggu. jarinya? Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Jadi berapa? 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Wow, Tuhan sampai angka berapa ya Kak Lia ya? Adik-adik mau sampai berapa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. 10 Kak Kristin. 10 anak semua Tuhan 10 pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tepuk tangan semuanya. Wah, teman-teman semua bisa pinter ngitung ya Kakak ya. Iya bener Kak Lia. Tuh. Nah, Ya. Kak Lia mau tanya, bahasa Inggrisnya angka 6 itu berapa ya? 7 ya Kak Lia. Kok 7? Kita tanya teman-teman semua Kak Kristin, berapa? Oh, 6, pinter. Pintar Kak Lia. Iya, kalau angka 8 berapa ya Kak Kristin ya? 4. Oh, 4 Kak adik-adik, betul? 8? Oh, Aduh Kak Kristin ini. bukan 4 ya. Lupa. 8 ya. Oke. Iya Kak Lia. Kak Lia, Ya. kita mau siap-siap, kita semakin lagi nanti ada games ya Kak Lia ya? Wah, iya, pasti ini yang ditunggu-tunggu. Iya. Teman-teman Lebih ya. firman Tuhan ya Kak Lia ya. Betul. Oke adik-adik, kita sebelum berdoa kita akan nyanyi Yesus sayang padaku. Ayo semuanya sikap berdoa. Kita pujikan bersama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya
Bahasa Inggrisnya ya. Jesus love me. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They're weak but he is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Yesus Tuhan, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Lipat tangan, tutup mata. Siap-siap nanti adik Vano akan berdoa. Ini miliknya Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami semua. Saat ini kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan sertai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, pinter sekali ya Kak ya, adik Vano ya. Ya, yuk Kak Lia, kita mau ngapain Kak? Katanya ada lagu baru ya Oh Kak? iya, kita akan sama-sama belajar lagu baru ya. Oke. Judulnya Mari Memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan. Kak, alat musik apa ya Kak ya? Gitar Kak. Gitar ya. Siapkan gitarnya. Bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, siap-siap trompet ya. Gimana trompet? Bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Sekali lagi ya Kak ya. Oke. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Musik apa lagi ya Kak ya? Apa ya Kak ya? Keyboard, drum Kak. Drum. Mari kawan, kita drumnya disiapin. Bunyikanlah musiknya dung. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Kak, ternyata adik-adik banyak yang bisa ya Kak ya. Pinter-pinter main musik ya Kak ya. Iya, Kak Lia, Ya. habis ini kita akan mendengarkan adik-adik kelas balita yang akan Memuji nama Tuhan. memuji nama Tuhan. Yuk, kita akan sama-sama menyaksikan Video dari adik-adik kelas balita yang memuji nama Tuhan. Dipersilakan Kak Admin. Saya senang jadi anak Tuhan. Tiang kerendahan malam nanti impian, cintaku semakin mendalam. Keselamatan keselamatan-Mu, larilah kemana
Jadi anak Tuhan aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Dari tepi matahari sampai pada majunya, dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari tepi matahari sampai pada majunya, dalam nama Tuhan dipuji. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Itang, atina, bade. Atina, binatang bede. lehernya panjang, kakinya bede. Haleluya, Tuhan Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Firman Tuhan genap, upamani hatiku, ini satu sumur sampai bulan lepas. Yesus Taratapatu. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wah, tepuk tangan semuanya. Pinter-pinter ya semuanya ya Kak ya. Iya, sampai ada yang gitu tadi ya Kak ya. Nah, Kak Lia, tadi kan kita sudah janji ya Kak Lia, kalau kita mau Ada apa ya tadi ya Kak? ada apa ya? Kita akan main games. Adik-adik Iya. sudah siap? Ya, dimatikan dulu mic-nya. Kita nyanyi dulu ya, Kak Christine sama Kak Lia akan nyanyi, nanti baru kedua, nanti kita akan saling bergantian ya. Ayo Kak Joko, kita akan nyanyi Saya Bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena
saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi, tepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Yo, sekarang mic-nya dinyalakan. Kak Christine sama Kak Lia akan tanya. Saya pergi, adik-adik. Mengapa kau pergi? Saya bergirang. Saya bergirang. Karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku sekali lagi. Siap-siap ya. Saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siapa di sini yang bersuka cita? Angkat tangan. Wah, semuanya Kak. Hebat ya Bersuka Kak cita Lia ya. Kak Lia, Oke. tiba saatnya kita mau apa ya Kak? Tadi nyanyi sudah Kak. Iya sudah. Melihat adik-adik balita pujian juga sudah. Sudah Kak Lia. Foto-foto sudah. Sudah juga. Games sudah. Sudah. Apa yang kurang ya? Apa Kak, ya? adik-adik? Iya. Oh iya, Ya, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan ya Kak ya. Iya. Kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Sikap yang baik, sikap yang manis. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. lipat tangan, tutup matanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Untuk doa firman saya serahkan ke Kak Tri. Yuk semuanya kita mau berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Sore ini kami boleh ada, sore ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah TF Junior sore ini ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan, tiba saatnya
kami semua mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Ajari Tuhan, buat kami semua boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Boleh menjadi seorang murid yang mau belajar lebih dan lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati Kak Feris yang akan memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Pengurapan yang dari surga, Tuhan akan berikan buat Kak Feris, juga adik-adik semua dan kami semua yang sudah siap mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati. Jaringan internet yang kami gunakan, Tuhan juga akan memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat sore adik-adik semuanya. Kak Tri, Selamat terima sore. kasih ya untuk doanya. Selamat Oke, sore, Bapak. sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap. Alkitabnya disiapkan ya. Siap. Minggu ini kita masih nyambung dengan firman bulan lalu tentang temanya tentang Paulus. Ya, sama kan minggu yang lalu, bulan yang lalu juga masih tentang seri pelayanan Paulus. Nah, ini judulnya untuk hari ini adalah penginjilan di Filipi. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Nanti Kak Feris mau minta tolong adik-adik untuk ikut membacakan ayat-ayat firman Tuhan ya. Nah, siapa yang bersedia nanti? Angkat tangannya. Siapa? Oh, ada Christian. Terus siapa lagi? Evo, oke. Samuel. Iya, Samuel ya. Samuel, Evo. Oke, buka dulu ya. Alkitabnya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Oke, dibuka dulu. Ini kakak minta tolong pada Christian dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Yang ke-12, Krista. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, di sini siapa sih yang dimaksud kami? Adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus ini selalu berkerinduan untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi dimanapun Bapak Paulus diperintahkan, Bapak Paulus pasti memberitakan Injil di tempat itu. Dan banyak orang yang menjadi percaya oleh penginjilan Bapak Paulus ini. Nah, sekarang Bapak Paulus ingin melihat jemaat yang bertumbuh. Bapak Paulus mengajak salah seorang temannya, yaitu Bapak Silas. Loh Kak, minggu kemarin kan Bapak Paulus sama Bapak Barnabas. Kok enggak sama Bapak Barnabas lagi? Nah, Bapak Barnabas juga melayani oleh Tuhan, diperintahkan untuk melayani di tempat yang lain. Akhirnya Bapak Paulus ini mengajak rekannya, yaitu Bapak Silas. Mereka berdua pergi ke beberapa kota yang diperintahkan oleh Tuhan dan memberitakan Injil untuk membuat orang-orang semakin bertumbuh imannya. Nah, oleh petunjuk Tuhan, Bapak Paulus ini pergi ke kota apa tadi namanya? Filipi. Kota apa? Filipi. Oke, good. Diingat-ingat ya kotanya, kota Filipi. Seperti kebiasaannya Bapak Paulus, setiap datang di suatu kota pasti datang ke rumah ibadah untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Paulus ini datang ke tempat ibadah. Di sana sudah berkumpul banyak orang. Di antaranya ada seorang ibu yang bernama
Lydia. Siapa? Ibu Lydia. Beliau ini, iya, Ibu Lydia ini sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mengajak seluruh keluarganya dalam satu rumah untuk percaya kepada Tuhan. Mereka semua menyediakan diri mereka untuk dibaptis sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Nah, kita baca dulu ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, Ibu Lydia ini sungguh-sungguh untuk mendengarkan apa? Firman Tuhan dan hatinya percaya. Tapi dia tidak ingin percaya sendirian aja. Dia ingin seluruh keluarganya untuk percaya. Nah, Ibu Lydia ini mengajak Bapak Paulus dan Bapak Silas untuk ke rumahnya. Dan orang-orang di rumah Ibu Lydia ini menjadi percaya dan bersedia untuk dibaptis. Kita baca ya di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Nah, Ibu Lydia ini ingin terus mendengarkan firman Tuhan juga. Udah Pak Paulus, tinggal di rumahku aja, gitu ya. Nanti biar kami semakin bertumbuh imannya, kami bisa mendengarkan firman tiap hari. Akhirnya selama pelayanan di kota Filipi, Bapak Paulus dan Bapak Silas tinggal di rumahnya Ibu siapa tadi? Ibu Lydia. Nah, di sana seisi rumah Ibu Lydia percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu ketika pada hari Sabat, Bapak Paulus ini pergi ke tempat ibadah. Terus ada seorang perempuan yang mengikutinya. Nah, siapa perempuan ini? Perempuan ini mengikuti dari belakang Bapak Paulus dan kawan-kawan. Tetapi dia berseru-seru. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tapi dia berseru-serunya mengganggu ya adik-adik ya. Karena di tengah keramaian dia terus-menerus berteriak-teriak, berseru-seru. Siapa perempuan ini? Nah, kita baca dulu ya di ayatnya. Semuanya udah dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-16. Oh ya, baik Brian. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 dan 17 ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya memperoleh penghasil besar. Yang ke-17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Amin. Nah, kakak lanjutkan ya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, ternyata perempuan ini Dia dihinggapi oleh roh jahat ya. Jadi dia berseru-seru itu mengganggu, bukan memuliakan Tuhan. Dia berseru-seru itu mengganggu. Bapak Paulus yang sudah tidak tahan dengan seruan-seruan perempuan ini akhirnya menghardik roh jahat yang ada di perempuan itu untuk keluar. Nah,
perempuan ini sangat bersyukur ya, akhirnya dia bebas dari roh jahat. Hidupnya bisa kembali normal. Tapi dia tidak bisa lagi menenung. Menenung itu apa sih, Kak? Meramal. Nah, meramal, melihat seolah-olah bisa melihat masa depan. Semua itu bisa dilakukan oleh perempuan itu dengan bantuan apa tadi? Roh jahat. Dengan bantuan roh jahat itu, perempuan itu bisa menghasilkan uang lewat ramalan-ramalan yang dilakukannya. Jadi perempuan ini sebelumnya dia dihinggapi oleh kuasa gelap. Oleh Bapak Paulus, perempuan ini tadi dibebaskan. Tapi apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Karena perempuan ini bekerja kepada tuannya, menghasilkan banyak uang dari meramal-meramal tadi. Ketika dia sudah tidak bisa meramal lagi, maka tuan-tuannya kehilangan apa? Kehilangan penghasilan. Mereka akhirnya marah kepada Bapak Paulus tadi. Wah, gimana ini? Sumber penghasilanku hilang. Karena apa? Sudah tidak bisa meramal lagi. Sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi. Akhirnya majikan perempuan ini marah-marah. Ini tapi gimana ya biar kita bisa menghukum Bapak Paulus? Kan nggak mungkin orang menyembuhkan seseorang terus dihukum, kan nggak bisa. Gimana ya caranya? Nah, kita baca dulu ya. Di Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-19 dan 20. Oh, Stefanus ya. Ketika tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20. Setelah membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Terima kasih. Tadi majikan perempuan tadi nggak terima ya. Waduh, sumber penghasilanku ini berkurang. Hilang malahan karena perempuan ini udah nggak bisa lagi menghasilkan uang dari meramal. Mereka akhirnya membawa Bapak Paulus tadi kemana? Ke pasar untuk diadili. Mereka memfitnah. Iya kan? Mereka dibawa masuk kemana? Ke dalam penjara. Dituduh mengacaukan kota. Padahal Bapak Paulus tidak melakukan itu. Iya kan? Hanya menyembuhkan orang yang kerasukan. Tetapi karena orang ini dia sumber penghasilan dari tuan-tuannya dan akhirnya tuannya tadi tidak bisa mendapatkan uang lagi, Bapak Paulus ini dituduh mengacaukan kota. Akhirnya Bapak Paulus dihukum, iya kan? Nah, dari cerita ini sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil? Kita, anak Tuhan, jangan malu ketika kita memberitakan firman Tuhan. Seperti Bapak Paulus tadi, selalu rindu untuk memberitakan Injil. Kak, masa aku khotbah Kak di sekolah? Enggak, dari perbuatan kita sehari-hari. Apakah perbuatan kita mencerminkan firman Tuhan? Gimana kita bisa jadi saksi Tuhan kalau di sekolah dapat nilai bagusnya karena nyontek? Iya kan? Harusnya kalau pengen dapat nilai bagus, belajar yang rajin. Kak, daring Kak, males belajar. Nah, mau nilai bagus kok nggak mau belajar. Tapi ini sudah tatap muka ya? Pembelajarannya udah tatap muka semua kan? Sudah. Iya. Lebih sungguh-sungguh, lebih rajin lagi belajarnya ya. Ini kesempatan buat kalian sebagai anak Tuhan untuk jadi saksinya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya apa? Mengasihi temannya. Ada temennya yang nggak bawa bekal, berbagi sama temennya. Ya, kasih. Aku kasihan Kak sama temenku, tak kasih no semua, terus aku nggak makan. Nah, itu ya nggak kasihan, itu harus berbagi ya. Dibagi 2. Sama-sama kasihannya nanti. Terus apa lagi? Perbuatan yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Banyak, iya kan? Mengasihi teman, terus jujur, nggak nyontek. Sebenarnya nggak enak loh nyontek gitu ya. Karena apa? Kita nggak jadi pinter kalau nyontek itu. Kita nggak berusaha untuk belajar, kita nggak berusaha untuk memahami pelajaran itu. Tapi kita maunya dapat nilai bagus, tapi kita nggak mau paham, kita nggak mau belajar. Sebenarnya yang rugi siapa? Diri kita sendiri ya. Kita ini jadi nggak pinter. Tapi kalau kita mau belajar, tiap hari kita latihan, nilai kita menjadi bagus, itu karena kita belajar. Akhirnya sampai tua gitu masih ingat. Oh, ini dulu waktu di sekolah pelajaran ini, rumusnya ini, gitu masih ingat. Karena hasilnya dari belajar, bukan nyontek. Terus apa? Kasih sama temennya. Kasih itu gimana sih Kak? Aku kasih sama kamu, aku sayang kamu. Enggak. Ketika teman kita dalam kesulitan, kita bisa menolong. Ya sesuai dengan kemampuan kita ya, nolongnya ya. Terus apa lagi? Contoh, kita memberitakan firman Tuhan di sekolah. Enggak hanya lewat mulut aja gitu. Tapi lewat perbuatan kita, dan jangan malu jadi saksinya Tuhan. Enggak mau Kak, nanti aku dibilang sok rohani di sekolah. Kalau aku nanti baik sama temenku, nanti kalau dia jahat sama aku gimana Kak? Gimana ayo? Ketika kita berbuat baik pada seseorang, kita jangan pernah mengharapkan imbalan, ya. Jadi ya sudah, kita berbuat baik aja. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, mengasihi sesama kita. Kalau dia jahat ya sudah, itu bukan urusannya kita ya. Terus apa lagi? Contohnya, ada yang bisa kasih contoh ke kakak? Mempraktekkan firman di sekolah? Siapa tadi? Brilian ya tadi? Apa tadi Brilian? Kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Dibalas dengan apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, dibalas dengan apa? Memberkati dan mendoakan. Ya. Good, jawabannya bagus ya. Karena apa? Tuhan sendiri mengatakan bahwa ampunilah mereka, ya kan? Kayak doa Bapa kami itu loh. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Nah, kita hari ini belajar bahwa ketika hidup kita ingin menjadi saksinya Tuhan, dimanapun kita berada, itu memang nggak mudah. Sama kayak Bapak Paulus dan Bapak Silas tadi. Akan ada tantangan. Akan ada yang namanya penolakan, iya kan? Karena apa? Ya karena apa yang menjadi perintah Tuhan tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Pasti akan ada penolakan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu kok bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan juga yang akan melindungi kita. Tuhan juga yang akan menyertai kita. Nah, sekarang sebelum selesai firmannya kita nonton video dulu ya. Kakak, admin silahkan.
Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. ia mendesak sampai kami menerimanya. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. juga orang banyak bangkit menentang mereka. Pesannya Kak Ferry tadi apa? Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tetap semangat ya, dan tetap jaga prokes. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas tadi Tuhan, yang tidak malu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, mau bersaksi tentang Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami ingin dalam kehidupan kami menjadi saksi-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan, dapat berbuah dalam kehidupan kami dan membawa banyak orang untuk diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih Kak Feris Feris untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada sore hari ini ya Kak. Iya Kak Lia. Yuk Kak Lia, kita akan pujikan lagu Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Selamanya jalan dalam suka. jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan. Siap, habis ini kita mau games ya. Bangkit berdiri, nanti kita ke kanan ke kiri. Ke kanan dulu. Jalan serta Yesus, balik badan, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Selamanya. ke kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan semuanya. Selamat sore semuanya. Mari kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Semua sikap doa. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai dengan akhirnya. Ayo, arek ganteng-ganteng, cantik-cantik sikap doa. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami bisa ibadah TF Junior pada sore hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih juga untuk jaringan internet yang kami pergunakan sore hari ini. Semua bisa berjalan dengan lancar. Ini karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak TF Junior yang sudah bertugas pada sore hari ini. Kau juga memberkati tim admin yang juga bertugas pada sore hari ini. Kau juga memberkati para orang tua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi putra-putrinya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami juga bisa bergabung kembali nanti di minggu mendatang untuk ibadah TF Junior kembali. Berkati juga anak-anak kami yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dari awal sampai akhir, mereka sungguh-sungguh, mereka beribadah, Tuhan memberkati. Memberkati juga anak-anak kami yang masih belum bergabung. Biarlah hari Minggu mendatang bisa bersama-sama kami semua untuk bergabung di ibadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami hingga pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih.
Terima kasih Bu Eko. Masih menunggu ya, tetap semangat adik-adik. Ya, ayo kita mau lihat dulu ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Siapa ya? Yuk, Kak Admin minta tolong untuk memutarkan ayat hafalan yang sudah dikirimkan adik-adik Kak Admin. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm chapter 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm chapter 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalms chapter 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble. Chapter 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm chapter 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalm chapter 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble. Psalm 46 chapter 2. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Psalms 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble. Psalm
46 verse 2. God is our protection and our strength. He always helps in time of trouble. Psalm 46 verse 2. God is our protection and our strength. He our help in time of trouble. Good job. Luar biasa semuanya. Bahasa Inggris, Rek. Ayat hafalannya. Besok bahasa Jawa ya. Ya, ayo. Katmin bisa tolong tampilkan Kak ayat hafalan minggu besok. Ayo. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kita ulangi lagi ya. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Terima kasih. Besok dikirim lagi ya yang banyak. Ayo yang belum kirimkan kita kirimkan yuk. Terima kasih adik-adik semuanya.